7 tanda luar biasa kamu lulus ujian dari Sang Pemilik Alam Semesta. Bertumbuh sebagai manusia secara mental, fisik, dan spiritual adalah sebuah proses perjalanan yang panjang. Dan jalan itu seringkali dipenuhi dengan tantangan, kesulitan, dan kesedihan. Terkadang kita bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kita hanya ingin bersembunyi di bawah selimut, dengan bantal menutupi wajah kita yang sedang menangis. Kita merasa seperti berada dalam kegelapan yang mendalam, tanpa arah yang jelas, dan hanya ada keinginan untuk bersembunyi dari dunia, dengan harapan masalah akan lenyap dengan sendirinya. Mengapa Sang Penguasa Alam Semesta menguji kita sebelum kita dapat memiliki kehidupan yang kita idamkan? Karena Ia ingin mengetahui apakah kita sudah cukup belajar dan siap menjadi orang yang mampu menangani kehidupan yang kita inginkan dan idamkan itu. Dia akan mengujimu apakah kamu sudah siap untuk bermain pada level yang kamu inginkan. Meskipun kita percaya bahwa akan selalu ada ujian baru yang lebih tinggi levelnya dan lebih sulit tingkatannya yang akan diberikan kepada kita seiring dengan pertumbuhan kita. Lalu bagaimana kita tahu bahwa kita telah berhasil melewati ujian tersebut? Berikut ini adalah tanda-tanda luar biasa bahwa kamu telah lulus ujian dari Sang Pemilik Alam Semesta. Yang pertama, kamu percaya dengan rencana Sang Penguasa Alam Semesta. Kamu sekarang mempercayai rencana Sang Pemilik Alam Semesta untuk dirimu dan yakin bahwa semuanya akan terjadi di waktu yang tepat. Kamu telah menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dikendalikan oleh kekuatan yang lebih besar dari luar dirimu. Kamu mulai melepaskan keinginanmu untuk mengendalikan setiap aspek kehidupan dalam kehidupan dirimu dan menyerah pada arus kemudahan, cinta, dan kegembiraan dari rencana ilahiyah. Kamu memiliki keyakinan penuh bahwa segala sesuatu akan terjadi sebagaimana mestinya. Dan apa yang kamu upayakan akan terwujud selama kamu menjaga ketenangan, kesabaran, dan penyerahan dirimu tetap hidup. Kedua, kamu merasa damai, bahkan ketika kekacauan terjadi di sekitar dirimu. Perasaan tenang dan kedamaian yang mendalam akan menyelimutimu saat kamu telah berhasil mencapai dan memasuki dunia yang kamu idamkan. Kekacauan di sekitarmu tidak lagi mengganggu, karena kamu kini tahu bahwa jalan yang kamu pilih adalah ada pasang surutnya dan kamu mulai mengalir mengikuti ritmenya. Kamu menyadari bahwa ketenangan sejati datang dari dalam dirimu sendiri. Di tengah gemuruhnya dunia luar, kamu menemukan pusat yang tenang dan stabil dalam dirimu. Dari sanalah kamu belajar untuk tidak terbawa arus emosi negatif atau kekacauan di sekitar dirimu, melainkan menjaga kejernihan pikiran dan hati, juga perasaan dirimu. 3, tantangan menjadi kurang mengintimidasi. Kendala-kendala yang sebelumnya menakutkan mulai tampak dapat diatasi. Kamu akan mendapati dirimu menghadapi kesulitan dengan ketenangan dan kejernihan yang baru kamu temukan dalam pikiran perasaan dirimu. Kamu kini dapat melihat masalah dengan sudut pandang yang lebih objektif. Ketika keadaan sulit datang, kamu tidak lagi terpancing oleh emosi negatif seperti ketakutan ataupun kecemasan. Sebaliknya, kamu akan memilih untuk menanggapi dengan ketenangan dan keberanian dalam dirimu. Ada kesadaran batin di dalam dirimu bahwa semuanya baik-baik saja. Kamu yakin semuanya akan berjalan baik bagimu dan hidupmu berada di jalur yang benar. Keempat, kamu bisa mengendalikan emosimu. Kamu sangat memahami emosimu sehingga kamu tahu bagaimana menghadapinya saat emosi itu muncul. Tidak ada pertarungan argumen, penghakiman, menyalahkan. Kamu cukup mengirimkan cinta ke bagian dirimu ini dan kamu jadi lebih sabar. Kamu bersikap lembut terhadap diri sendiri sekarang dan akhirnya kamu berhenti menyalahkan diri sendiri tanpa alasan. Memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosimu tidak hanya mempengaruhi kualitas hidupmu sendiri, tetapi juga mempengaruhi interaksimu dengan orang lain. Ketika kamu dapat memperlakukan dirimu sendiri dengan penuh kasih dan memahami emosi yang baik, kamu juga mampu memberikan dukungan dan pengertian kepada orang lain dalam perjalanan mereka sendiri. Kelima, kamu sekarang adalah contoh nyata dari syukur dan kelimpahan. Rasa syukur memenuhi jiwamu setiap hari.
Bersyukur atas setiap nafas yang kamu hirup, atas setiap pesan inspirasi yang kamu terima, atau atas setiap suapan yang masuk dalam mulutmu, atas pengalaman hidupmu yang indah. Kamu berkelimpahan, baik secara spiritual dan emosional. Sementara materi hanyalah menjadi pelengkap bagimu. Kamu tidak khawatir lagi. Kamu yakin bahwa ketika kamu membutuhkan sesuatu, maka sesuatu itu akan muncul tepat pada saat kamu membutuhkannya. Dan jika tidak, itu berarti sesuatu itu bukanlah yang terbaik untukmu saat ini. Dan kamu tidak merasa kecewa. Kamu terus berjalan dengan penuh keyakinan dan harapan yang tak pernah padam. Ketika kamu merasa berkelimpahan, kamu akan merasakan kebebasan yang sejati. Kekayaan tidak lagi kamu ukur dengan banyaknya harta, tetapi dari kebahagiaan dalam dirimu sendiri, kedamaian batin, dan hubungan yang berarti dengan orang-orang terkasih. Dan itulah adalah hadiah terbesar yang bisa kamu terima. Keenam, hubungan lebih romantis, harmonis. Kualitas hubunganmu lebih bagus. Kamu mulai menarik dan membuat hubungan yang mendukung, penuh kasih sayang, dan mengasuh sekaligus secara alami menjauhkan diri dari hal-hal yang menguras energimu. Kamu belajar untuk mengenali batasanmu dan menghabiskan waktu juga energi hanya pada hal-hal yang benar-benar penting bagi pertumbuhan dan kesejahteraan hidupmu. Jadi ketika kamu menemukan bahwa hubunganmu menjadi lebih harmonis dan memuaskan, itu bukan hanya hasil dari kebetulan. Itu adalah tanda bahwa kamu telah melewati ujian dari Sang Penguasa alam semesta. Dan kamu telah tumbuh menjadi versi yang lebih baik dari dirimu sendiri. Ketujuh, kamu bersemangat untuk melayani dan berkontribusi pada masyarakat. Kamu merasakan dorongan besar dari jiwamu untuk melayani orang lain dan berkontribusi pada kebaikan bagi semua. Kamu menebarkan senyum kepada dunia. Kamu baik hati dan penyayang. Kamu adalah mercusuar cahaya bagi orang-orang yang kamu lewati dalam hidupmu. Kamu menyadari pentingnya memberikan dampak positif pada dunia. Dan kamu bertujuan untuk meninggalkan warisan cinta, kegembiraan, dan kebahagiaan. Kamu menginspirasi, kamu memotivasi, kamu membagikan hadiahmu karena cangkirmu dipenuhi dengan cinta dan rasa syukur. Dan kamu tahu jauh di dalam jiwamu, selalu ada lebih banyak lagi yang ingin kamu bagikan. Dan tidak ada kata cukup bagimu dalam menebarkan kebaikan pada semua orang. Dengan hati yang tulus dan tekad yang kuat, kamu telah menemukan arti sejati dalam memberikan dampak positif pada dunia dan sekitarmu. Baik, terima kasih atas hadir dan silaturahmi kalian semuanya. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan salam spirit, mind.